Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber pengajaran dan sumber kekuatan kami. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan, agar Allah berkenan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini, kami sungguh membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dan terang di dalam jalan kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan merupakan isi hati Allah sendiri. Dan biarlah hikmat yang daripada-Mu sajalah yang akan terus menaungi, sehingga setiap kami yang diberikan atau diajarkan kebenaran firman-Mu akan sungguh boleh mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ayat ini tidak asing bagi kita, ya. Beberapa minggu yang lalu kita membahas ayat ini. Dan minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Roh Kudus, ya. Seharusnya tema hari ini adalah tema yang dibicarakan di awal Juni. Tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, kemudian tema ini harus bergeser gitu ya. Dan disampaikan pada minggu hari ini. Seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa seri khotbah tentang Roh Kudus itu disampaikan dalam 3 seri. Seri yang pertama dan seri yang kedua sudah disampaikan, dan hari ini kita akan berbicara seri yang ketiga. Nah, saya akan mengajak kita kembali mereview sedikit untuk mengingat kembali supaya kita bisa menarik benang merahnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata persekutuan Roh Kudus ya, kata persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan sendiri itu bisa memiliki 3 makna gitu ya, yaitu keintiman, kemitraan dan tanggung jawab Roh Kudus ya. Nah, kita akan melihat kembali seri yang pertama gitu ya, berkenalan dengan Roh Kudus. Apa yang waktu itu disampaikan ketika berbicara tentang berkenalan dengan Roh Kudus. Pada seri yang pertama, yaitu berkenalan dengan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa Allah. Roh Kudus bukan sekedar hadirat Allah. Roh Kudus juga bukan sekedar pengurapan Allah. Tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan kemudian juga dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Karena Roh Kudus adalah pribadi, maka kita itu bisa mengenalnya sebagai pribadi. Kita bisa bersekutu dan berelasi dengannya. Kita bisa mengasihinya. Kita bisa bekerja sama dengannya. Kita bisa berbagi ide-ide kita dengannya. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Kita bisa menyampaikan isi hati kita kepadanya. Roh Kudus adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, tetapi Allah yang mau menjadi bagian dalam hidup kita, yang mau bersekutu dengan kita, yang mau berelasi dengan kita. Kemudian pada khotbah seri yang kedua, kita berbicara tentang tanggung jawab Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong sendiri yang digunakan untuk menunjuk kepada Roh Kudus, yaitu parakletos, terdiri dari 2 kata, yaitu kata para dan kata kaleo. Kata para itu berarti dekat.
Kata para itu menunjukkan kedekatan, baik secara fisik, hati, roh, dan jiwa. Gitu ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersama dengan kita, itu bukan hanya bersama di dalam hati, bukan hanya bersama di dalam jiwa kita, tetapi secara fisik dia itu juga dekat dan mendampingi kita. Gitu ya. Dan kemudian kata kaleo itu berarti memanggil dengan tujuan. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang diutus oleh Bapa, yang dipanggil secara khusus dengan tujuan untuk menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita, untuk bertanggung jawab mendampingi, membantu dan melatih kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kemitraan, keintiman dan kemitraan dengan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa menjalin kemitraan dan keintiman dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita sebagai pribadi untuk mau bersekutu dengan kita. Allah telah membuka diri. Allah melakukan tanggung jawabnya untuk mendampingi kita, untuk melatih kita, untuk menyertai kita. Tidak ada lagi halangan bagi kita untuk bersekutu atau memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon ajakan ini? Bagaimana kita menerima undangan ini? Apakah kita merespon dengan menyediakan diri untuk memiliki relasi dengan Roh Kudus? Apakah kita menyediakan diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mencoba melihat secara sederhana satu persatu. Keintiman atau relasi dengan Roh Kudus. Keintiman, relasi atau persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, jemaat di gereja mula-mula itu mengenal kepribadian Roh Kudus dengan sangat baik. Ketika pada beberapa kasus dan kejadian, para pemimpin gereja mula-mula itu harus membuat keputusan-keputusan yang penting. Mereka itu dengan berani mengatakan, berdasarkan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami memutuskan. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kisah Para Rasul akan menemukan ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para pemimpin gereja bahwa mereka bersama dengan Roh Kudus memutuskan sesuatu. Jemaat gereja mula-mula memiliki lebih dari sekedar pengetahuan intelektual tentang siapa Roh Kudus. Tetapi mereka itu memiliki hubungan dan persekutuan yang nyata dengan Roh Kudus. Dan karena mereka memiliki keintiman dan kedekatan yang sedemikian rupa dengan Roh Kudus, mereka tahu apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Mereka tahu apa yang ingin Roh Kudus lakukan dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita itu mengenal seseorang dengan baik, tidak sulit bagi kita untuk mengetahui atau memahami cara berpikirnya. Tidak sulit bagi kita untuk bisa mengira-ngira atau memastikan kira-kira reaksinya pada satu situasi atau pada satu kejadian itu seperti apa. Bagi yang sudah menikah cukup lama, kadang-kadang suami atau istrinya nggak usah ngomong, dilihat aja dia sudah tahu, oh ini tidak cocok. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengenal pasangan kita dengan baik, gitu ya, kadangkala kita tidak perlu bertanya secara verbal apa yang menjadi keinginannya. Kalau saya mau pergi makan dengan suami saya, gitu ya, kemudian dari jauh saya lihat antriannya banyak, saya langsung ngomong, gak jadi, ojo ke sana. Loh kok antriannya akeh? Saya sudah tahu karena apa? Suami saya itu punya semboyan, zaman wis merdeka mangan kok si antri gitu ya. Jadi dia tidak mau makan antri. Saenak-enaknya panganan gak usah antri, ya cari yang lain, bisa makan di tempat lain. Jadi saya sudah tahu gitu ya. Saya tahu karena saya mengenal dia cukup baik begitu ya. Termasuk untuk jenis makanan-makanan tertentu. Kalau yang model begini wis gak kira doyan ini percuma. Kalau yang gini tahu. Termasuk dia juga tahu kalau saya diajak makan, "Ling mau makan apa?" "Opo ya?" gitu ya. Bingung. Bakso wae, malah senengane bakso gitu ya. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini terjadi bukan karena sulapan, bukan karena bim salabim, tetapi karena pengenalan, karena waktu yang dihabiskan bersama, karena relasi yang dijalin bersama, sehingga bisa mengenal pasangannya dengan baik.
Demikian juga di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Jangan mimpi kita bisa mengenal Roh Kudus dengan baik. Jangan mimpi kita bisa tahu kehendaknya. Jangan mimpi kita bisa punya relasi dengannya kalau kita tidak pernah menyiapkan waktu, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian keintiman dan mengenal atau memiliki relasi dengan Roh Kudus, saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu? Apakah Yesus hendak mengatakan kepada kita kalau berdoa harus masuk di dalam kamar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mencoba melihat. Kata kamar yang disebut dalam bagian ini itu berasal dari kata Yunani tameon, ya. Nah, kata kamar itu berasal dari kata Yunani tameon, yang pada awalnya itu berarti tempat penyimpanan yang tersembunyi atau secret chamber gitu ya, atau lemari gitu ya. Nah, pada awalnya kata ini untuk menggambarkan sebuah tempat rahasia di mana seseorang itu biasanya menyembunyikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap punya nilai untuk dirinya gitu ya. Nah, sehingga tempat itu merupakan tempat yang cukup aman ketika menyimpan sesuatu yang berharga. Gitu ya. Tetapi di dalam perkembangannya pada masa Perjanjian Baru, kata tameon ini juga digunakan untuk menggambarkan kamar tidur, gitu ya. Nah, ketika Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu, ini Yesus sedang memberi sebuah konsep tentang suatu tempat yang khusus dan terisolasi atau menyendiri, di mana kita itu bisa menyimpan atau melakukan sesuatu yang menurut kita itu berharga. Jadi ketika Yesus itu menggunakan kata kamar, mengatakan kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamarmu, itu Yesus sedang menyampaikan sebuah gagasan tentang keintiman dengan Roh Kudus, di mana kita itu punya tempat dan menyiapkan satu situasi yang kita persiapkan secara sengaja untuk berelasi dengan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata masuklah ke dalam kamarmu, Yesus tidak sedang berbicara tentang harus masuk ke dalam kamar. Tetapi Yesus sedang memberitahu kepada kita bagaimana sikap dan lingkungan yang tepat untuk kita itu memiliki persekutuan atau menjalin persekutuan dengan Allah. Yesus ingin mengatakan kepada kita, hai anak-anakku, kamu harus punya waktu. Kamu harus punya tempat yang kamu siapkan, kamu sediakan secara khusus untuk kamu itu bisa bersekutu dengan Allah. Kamu menganggap bahwa persekutuanmu dengan Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga engkau menyiapkan secara khusus, engkau mengatur sedemikian rupa untuk datang berjumpa dengannya. Yesus ingin agar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hubungan yang istimewa. Hubungan yang intim yang kita bagi hanya antara kita dengan Allah. Yang tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Tidak dikacaukan dengan gangguan-gangguan yang lain. Yesus ingin menggambarkan kepada kita bahwa saat berdoa, saat bersekutu dengan Allah, itu adalah saat yang berharga. Sesuatu yang sangat pribadi yang kita lakukan di tempat yang tertutup. Di mana waktu itu kita hanya bagi bersama-sama dengan kita dan Allah. Agar pada masa-masa yang seperti itu kita punya kesempatan mendengar apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita. Kita punya kesempatan menyampaikan apa-apa yang menjadi pergumulan atau keluh kesah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
memiliki persekutuan dengan Roh Kudus haruslah menjadi salah satu prioritas di dalam kehidupan kita. Tidak masalah di mana kita melakukan itu, tetapi prinsipnya adalah kita menyiapkan waktu, mengatur sedemikian rupa supaya kita punya waktu dan tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, Yesus yang adalah anak Allah, dia juga punya waktu yang dia khususkan untuk bersekutu dengan Bapanya. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, kita banyak melihat catatan-catatan bahwa pada pagi-pagi buta Yesus berdoa. Pada pagi-pagi buta dia naik ke atas bukit dan berdoa di sana. Yesus secara khusus menyiapkan waktu untuk datang kepada Bapa. Poin masalahnya bukan pagi-paginya atau di atas bukitnya. Tetapi poin terpentingnya adalah bahwa Yesus menyiapkan waktu yang ia khususkan untuk datang kepada Allah. Waktu kita, tempat kita mungkin tidak harus selalu di dalam kamar. Mungkin tempat dan waktu kita itu bisa beraneka ragam sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Bagi ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil gitu ya, kalau pagi bangun anaknya ikut bangun. Rasanya mencari waktu, meluangkan waktu untuk bisa duduk diam dengan tenang, berdoa kepada Tuhan. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya anak-anak kecil bisa mandi cepat-cepat. Itu sudah anugerah gitu ya. Kadang mau makan disambi macam-macam. Bukan sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan. Butuh sesuatu untuk bisa memikirkan gimana caranya punya waktu yang mungkin gak terlalu panjang. 10 atau 15 menit saja itu sudah sangat istimewa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kepada kita. Mari kita berusaha mengatur waktu kita sedemikian rupa untuk punya peluang. Caranya, tempatnya seperti apa, kadang bisa beraneka ragam. Ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil, kalau pagi bangun, ini langsung buntutnya ikut bangun semua gitu ya. Jadi kalau mau bangun buka mata di atas ranjang aja, wis berdoa sambil tiduran supaya ini buntutnya tidur. Ya nggak apa-apa, ya. Berdoalah sambil berbaring dengan tenang, berbicara kepada Allah, melakukan sesuatu yang intim bersama-sama dengan Allah di atas tempat tidur, nggak apa-apa. Karena begitu bangun, klutek, ini semua ikut bangun mungkin begitu ya. Satu ketika saya membaca sebuah buku, Mendengar Suara Allah. Buku ini bercerita tentang seorang ibu yang punya begitu banyak keruwetan dengan anak-anak kecil. Dan dia menceritakan bagaimana dia berjuang untuk bisa punya waktu mendengarkan, berbicara dengan Allah. Punya waktu untuk mendengarkan Allah. Dan pada kesimpulannya dia mengatakan bahwa poin pentingnya itu adalah apakah kita memprioritaskan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin waktu kita tenang, teduh, yang tidak diganggu orang, itu mungkin waktu perjalanan menuju ke kantor di atas mobil. Mungkin waktu tenang kita itu ketika pagi masuk kantor, buka pintu, belum ada orang, belum ada aktivitas. Mungkin 15 menit pertama itu waktu tenang kita tanpa diganggu. Atau waktu tenang kita itu ketika hari masih pagi, belum ada yang bangun, kita bisa punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Atau mungkin malam hari ketika seisi rumah sudah pada tidur, kita baru punya waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak masalah seperti apa waktu yang kita miliki. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita punya waktu bersama-sama dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali seperti saya katakan tadi. Sebagian besar di antara kita tahu, sudah sering mendengar bahwa kita butuh, kita perlu punya waktu, menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita juga mengatakan, saya punya banyak kesibukan, saya punya banyak tanggung jawab, saya nggak punya waktu. Kembali seperti kesimpulan yang saya sampaikan dalam buku yang saya baca. Prinsipnya adalah apakah kita menganggap itu penting? Apakah kita menjadikan itu sebagai prioritas? Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang penting,
maka kita akan mencari waktu, kita akan berusaha menyediakan waktu untuk melakukan itu. Kalau membaca koran bagi kita itu penting, maka di tengah segala kesibukan kita akan menyempatkan diri untuk baca koran. Kalau pergi nonton bioskop, itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kita akan mengatur waktu sedemikian rupa untuk punya waktu bisa nonton di akhir pekan. Kalau rekreasi itu kita anggap penting, maka kita akan mengatur waktu kita sedemikian rupa untuk punya waktu melakukan rekreasi. Kalau kita mau jujur, seringkali waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang menurut kita penting atau hal-hal yang kita sukai. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa berelasi dengan Roh Kudus, punya waktu intim dengan Roh Kudus adalah salah satu prioritas penting yang harus kita atur dan kita siapkan. Karena kalau kita tidak meluangkan, kita tidak menyiapkan waktu untuk punya waktu bersama-sama intim dengan Roh Kudus secara pribadi, jangan pernah mimpi untuk bisa punya hubungan dan mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengatur, menyiapkan, mencari, mengupayakan bagaimana punya waktu untuk intim dan berelasi dengan Roh Kudus. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat yaitu bermitra atau bekerja sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang memiliki relasi dengan Roh Kudus, bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kalau berelasi dengan manusia, ketemu dengan mengerti pasangan kita itu gampang. Kelihatan, tahu reaksinya, bisa diajak ngomong, bisa diajak diskusi, bisa dipegang gitu ya. Tetapi ketika dikatakan berelasi dengan Roh Kudus, ini gambarannya sudah sulit gitu ya. Apalagi ketika dikatakan bekerja sama, bermitra dengan Roh Kudus, gambarannya akan menjadi lebih abstrak lagi. Gimana? Berelasi aja sudah sulit, dikatakan bekerja sama. Kira-kira gambarannya seperti apa gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat sebuah gambar. Bisa minta tolong gambarku. Nah, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan tentang bermitra atau bekerja sama dengan Roh Kudus, saya menemukan sebuah gambar, gambar kuk ini ya. Gambar kuk ini adalah gambar yang paling mudah digunakan untuk menjelaskan kemitraan kita dengan Roh Kudus. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya mengajak kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini mungkin sudah sangat sering kita dengar. Begitu seringnya kita dengar, sehingga kadang-kadang kita tidak mengkritisi bagian ayat ini gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca bagian ini, sebetulnya nemu yang janggal enggak? Ada yang janggal enggak dalam bagian ini? Yesus itu berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Dan Yesus melanjutkan dengan, "Aku akan memasang kuk." Logikanya gitu ya, kalau kita itu letih lesu dan berbeban berat, itu jangan ditambahi kuk. Karena kalau dipasang kuk itu berarti ada tambahan beban, betul enggak? Seharusnya kan gini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bebanmu tak angkat biar plong." Harusnya gitu ya. Tetapi Yesus itu berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang." Yesus itu justru memasang kuk kepada kita. Dan dikatakan bebanku, beban dari Yesus itu ringan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita ini selalu memikul beban. Beban apapun. Ya.
beban kehidupan, beban pekerjaan, beban rumah tangga, beban pelayanan, beban apa saja. Di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita itu memikul beban. Dan seringkali kita itu memikul beban itu sendirian. Bisa minta tolong gambar selanjutnya. Nah, seringkali kita mikul beban kita itu, kita pikul sendiri. Semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu tidak kaget kalau kita itu menjadi seorang yang begitu lelah. Kita itu kadang-kadang bisa putus asa. Kita itu seolah-olah terbakar habis. Entek-entekan, beban ini terlalu berat. Beban ini tidak kuat lagi kutanggung. Karena semuanya itu kita tanggung sendiri. Tetapi ketika Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memasangkan kuku itu enak dan ringan. Karena apa? Karena kamu gak nanggung sendiri. Aku itu ikut nanggung bersama-sama dengan kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gambaran inilah gambaran yang paling sederhana untuk menggambarkan bahwa Roh Kudus itu ketika kita berkata kemitraan dan bekerja sama dengan Roh Kudus, itu artinya bahwa Roh Kudus itu mendampingi kita, dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita untuk menanggung seluruh beban kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan bekerja sama dengan Roh Kudus, bermitra dengan Roh Kudus, itu Yesus ingin mengatakan bahwa kamu tidak menanggung, tidak menjalani kehidupanmu seorang diri. Pada seri yang sebelumnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu bertanggung jawab kepada kita. Dia itu ada dekat dengan kita. Dia itu mendampingi kita. Dia itu melatih kita. Ketika dikatakan bahwa dia itu dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita, dia itu enggak cuma sekedar ada. Tetapi dia itu ikut andil, masuk, involve di dalam kehidupan kita. Dia mengerti keadaan kita. Dia melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia menolong kita saat kita kesulitan. Dia ikut menanggung beban kita di dalam segala perkara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, itu artinya Roh Kudus bersama-sama dengan kita memikul segala beban pergumulan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita melaksanakan tugas pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita mengerjakan tugas pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita menjalani seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu setiap saat, setiap waktu kita bisa berbicara kepada Roh Kudus, memohon pertolongannya, memohon bantuannya. Supaya kita ini bisa berjalan searah seperti yang Dia kehendaki. Bisa minta tolong gambar kuk yang terakhir. Nah, dalam bagian ini itu dikatakan bahwa bersama-sama dengan Yesus itu kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita itu berjalan searah. Kita dituntun untuk menuju kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk bermitra dengan Roh Kudus, kita perlu mempercayai Roh Kudus. Percaya bahwa Dia tidak akan membawa kita ke jalan yang mencelakakan. Mempercayai Roh Kudus bahwa Dia akan mendatangkan kebaikan. Mempercayai Roh Kudus bahwa Ia ingin melakukan sesuatu yang baik dengan hidup kita. Kemudian yang kedua, kita itu perlu mendengarkan Roh Kudus. Mendengarkan kemana arahannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika menyiapkan bagian ini, saya membayangkan mendengarkan Roh Kudus berbicara itu kira-kira kayak apa ya. Dan Roh Kudus itu kalau berbicara kepada saya itu berbicara tentang apa ya. Dalam bayangan kita selalu berbicara tentang sesuatu yang besar, berbicara tentang hal-hal yang hebat gitu ya. Tetapi ketika saya membaca sebuah buku, dia mengatakan demikian. Roh Kudus itu berbicara kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian dia memberi contoh. Roh Kudus kadang berbicara kepada para istri untuk berhenti mengomel kepada suaminya. Oh, ya. Roh Kudus berbicara kepada para suami untuk mengasihi istrinya dengan lebih ekspresif. Oh, ya.
Kemudian dia juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada kakek dan nenek untuk bisa menjadi kakek dan nenek yang baik bagi anak cucunya. Itu artinya bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita dan berbicara di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin kita dalam hati ngomong, saya kok nggak pernah ya dengar Roh Kudus ngomong urusan-urusan kayak gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya memang adalah apakah Roh Kudus tidak pernah berbicara kepada kita? Ataukah kita terlalu sibuk sehingga kita tidak bisa mendengar dia berkata? Ataukah Roh Kudus tidak pernah berbicara kepada kita, atau seringkali dia berbicara tetapi kita mengabaikannya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, mari kita belajar untuk mendengarkan Roh Kudus. Dan bukan hanya mendengarkan, kita juga belajar untuk mentaati. Melakukan sesuatu yang Roh Kudus minta untuk kita lakukan. Ketika Roh Kudus meletakkan sesuatu di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita mendengarkan dan melakukan itu? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika berbicara tentang kemitraan Roh Kudus, ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu dalam skala yang besar dan hebat, tetapi kemitraan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, itu juga berbicara tentang hidup kita. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin terlihat remeh, sesuatu yang sederhana. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, menyertai kita, melatih kita untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Melatih kita, mendampingi kita untuk melakukan apa-apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu punya waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Kita perlu memprioritaskan waktu, memprioritaskan Allah untuk kita punya waktu bersekutu dengannya. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa kita ini bisa bermitra dengan Roh Kudus. Dia itu ada di samping kita, dia itu membimbing kita, dia itu melatih kita untuk melakukan apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mungkin masih harus berproses, kita mungkin masih terus berjuang. Ada sebuah doa yang ingin saya bacakan untuk kita yang mengatakan demikian. Roh Kudus, saya ingin belajar untuk lebih percaya kepadamu. Saya ingin melihat kepemimpinanmu dalam hidup saya. Dan mengizinkanmu memimpin, membimbing dan mengarahkan saya. Ini baru bagi saya. Jadi tolong teruslah berbicara. Teruslah mengajar. Teruslah mendorong dan teruslah menyenggol saya sampai saya melepaskan diri dari ketakutan ini dan belajar untuk mempercayaimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu terus belajar mengembangkan relasi dengan Roh Kudus. Sesuatu yang mungkin terasa baru, sesuatu yang belum biasa kita lakukan. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa memiliki hubungan dan relasi yang dekat dengan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang nyata. Mendengar Roh Kudus berbicara dan menguatkan kita itu adalah sesuatu yang nyata. Dan itu bisa dialami oleh kita anak-anak Tuhan. Sebagai penutup saya akan sedikit bercerita. Ketika waktu-waktu terakhir papa saya dirawat di rumah sakit. Saya ingat hari itu Senin pagi. Saya menjaga sendirian gitu ya. Semua sudah pulang dan waktu itu papa saya dicek oleh suster dan didapati dalam keadaan tidak sadar gitu ya. Lalu saya dipanggil gitu ya, saya dipanggil, diajak ketemu, diajak ngomong sesuatu yang sesuatu yang apa-apa yang harus dilakukan, ini berikutnya seperti ini, pilihannya seperti ini. Waktu itu saya sendirian ya, dan kemudian saya itu ngomong di dalam hati, duh ini kok pas aku sendirian gitu ya. Dan tiba-tiba saya itu seperti mendengar suara lembut mengingatkan saya, kamu tidak sendirian, ada Allah Roh Kudus yang menyertai kamu. Waktu itu saya merasakan, saya dapat kekuatan. Iya, saya enggak sendiri. Saya punya Roh Kudus. Roh Kudus menyertai saya untuk ketemu dengan suster, untuk ketemu dengan dokter, untuk ngomong sesuatu yang mungkin dalam ukuran manusia itu terasa sangat berat karena harus mendengar sendiri begitu ya. Dan memutuskan sesuatu sendiri. Tapi saya katakan, Allah Roh Kudus, tolong saya. Allah Roh Kudus, kuatkan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Jangan membayangkan bahwa Roh Kudus itu akan berbicara tentang sesuatu yang besar, yang sangat penting dan sebagainya. Dia hadir mendampingi kita di saat-saat yang sulit. Dia bersama-sama dengan kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Belajarlah untuk mendengarkan dia. Belajarlah untuk selalu peka akan kehadirannya. Belajarlah untuk mempercayai bahwa dia tidak meninggalkan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk mengembangkan sebuah sikap. Mengembangkan hidup rohani, relasi kita dengan Allah. Bahwa Allah Roh Kudus, dia adalah Parakletos. Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Allah yang mendampingi kita. Allah yang melatih kita. Allah yang menolong kita. Dan Allah yang menguatkan kita di dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang mengingatkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Tetapi Allah yang mau hadir dalam hidup kami. Yang menyapa kami. Yang melindungi kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Berikan kepekaan kepada kami untuk selalu sadar bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Melatih kami, membimbing kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.